Bismillahirrahmanirrahim. Bang Yehuda, ini kayaknya kita udah mau cair nih. Jadi nanti bulan April gua debat sama Donditan. Oh, siap bang. Ya. Jakarta. Bareng. Ya nanti abang ini sama gua ya bang ya. Gue ikut bang. Ini kalau kita bikin event terus ini sama pembangunan, gini. Jadi nanti kalau nanti cair, gua jadi gini, rupanya yayasan itu supaya dia cepat dana masuk itu markasnya harus milik sendiri, nggak bisa ngontrak. Paham nggak, Bang Yehuda? Kantornya itu iya harus milik sendiri. Jadi kalau misalnya cuma numpang gitu nggak bisa. Jadi rata-rata dana dari pemerintah nggak mau bantu. Jadi kalau kita udah, makanya kan tanah gue mau sertifikatin. Nanti setelah gue sertifikatin, baru alamat yayasan di tanah itu, baru banyak yang mau support itu pembangunan itu. Iya. Assalamualaikum. Adik gue si polisi. Ya. Iya, jadi ya sebentar bang ya. Jadi adik gue yang polisi ini ngomong sama gue, bang kalau abang mau bikin yayasan, nomor satu tuh tempatnya dulu. Setelah ada tempat, tempat wajib disertifikat gitu. Nah setelah sertifikat, maka abang mau bikin yayasan, mau cari dana dari mana tempat itu. Hitungan bulan tahun juga bisa terkumpul pembangunan gitu. Dan memang udah gue dengar dari orang sini, ketika tanahnya belum disertifikatin, nggak mau dari pihak pemerintah. Jadi harus ada sertifikat tanah kan udah ada, gua tinggal sertifikat nanti kan baru dana masuk. Yayasan kan kita udah ada, karena yayasan itu pun harus ada tempatnya. Ternyata kalau cuma numpang-numpang nggak bisa lah, dana cair susah. Ya mungkin orang takut juga kan bang. Jadi kan orang. Iya, jadi makanya keluarga gua di Medan udah bilang, ayo kita sertifikatkan tanahmu, baru udah. Kalau sertifikat, lo mau yayasan kayak mau apa kayak, dana pasti cair. Betul. Gue juga tahu itu dari adik gua dan tim-tim di sini. Oh, kan mereka kan punya pengalaman tuh bikin pembangunan kan, jago-jago pembangunan di sini semua. Di sini bangun mulu. Karena sini kan daerah Kristen, jadi kerjaan mereka bangun gereja. Begitu. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan. Bung Luka. Ini begini. Kita ini kan dulu sama-sama belajar di Facebook. Terus saya ini sampai sekarang saya ini belum menjadi nabi. Kok Anda bisa jadi nabi? Itu apa sekolahnya pandai Anda gitu? Nabi itu pilihan Tuhan, sama seperti semua orang kan udah dikasih jatahnya. Misalnya bapak dipilih Tuhan jadi tukang bakso, ya udah bapak tekunin. Bapak mau jualan, semua orang itu udah ditentukan Tuhan. Jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul. Itu pilihan Tuhan.
Tuhan yang menetapkan Oh iya, iya, iya. pemberian. Berarti Sama kayak sama kayak wajah ganteng sama wajah jelek kan yang menentukan kan Tuhan. iya, iya, iya. Berarti saya Kok ini saya jelek udah dapat dari sononya begitu, misalnya contoh ya, kok saya pendek udah dari sononya. Iya kan, ada yang Iya, tinggi bule, ada orang Arab mancung-mancung, kok saya pesek Arab mancung, ya udah sedari sononya. Iya, iya, iya. Gitu. Misalkan sekarang ini saya menjadi saya jadi apa itu pencopet, itu harus bersyukur pada Tuhan ya. Begitu ya, iya, iya. Kalau pencopet itu bukan penentuan Tuhan, itu memang kau memang jahat. Tapi kalau pekerjaan jadi polisi, kan polisi juga kan butuh keahlian. Badannya harus tinggi, matanya nggak boleh kabur. Jadi nabi juga begitu, dia juga harus jago bicara, ya kan? Jadi sama, itu penentuan dari Tuhan itu semua, Pak. Saya salah jalan karena saya mengikuti semester percopetan, Anda ikuti semester kenabian gitu. Iya, iya, saya syukur. Nah, itu benar. Mungkin ada kutuk keturunan, Pak. Mungkin dulu nenek moyang Bapak tukang copet dulu di Vietnam kan. Lahir keturunan ke-9. Ternyata abang jadi tukang copet, ya mau diapain lagi lah. Terpaksa abang masuk neraka kan. Bang Yehuda gampang lah itu kalau udah kita udah ada yayasan ini, Bang. Yang penting kita bikin kegiatan-kegiatan aja. Wah, Ya kan? mantap itu. Iya. Bisa kita beli mobil ya dulu ya, Bang ya. Bisa. Kita beli mobil ya, Bang. Beli mobil ya, Bang. Iya. Iya. Biar enak kita jalan-jalan Capek nanti. juga lah jalannya. Iya. Pakai motor kan kita capek lah, kalau pakai mobil kan enak. Iya kan? Betul. Kalau Jadi orang capek, yang kayak motor itu ibarat kata dia masih Bang Yehuda. Orang yang naik motor itu masih bertempur dia. Tapi kalau orang udah naik mobil, dia udah menang dalam pertempuran, betul nggak? betul. Iya. Lo kalau naik motor lo kesenggol keserempet dikit, bisa pecah lo, dilindas sama ini bajai. Iya. Iya kan? Betul. Senggol dikit, gua aja pernah jatuh dari motor. Wah, gua bilang nggak awet nih. Tuhan nggak kuat lagi gua naik motor nih. Tolonglah dulu dikasih. Iya. Minimal Alphard ya kita ya. Jadi kapan lawan Donditan itu Nabi? Iyalah. Bulan April. Bulan April ya. Oh. Heeh. Di mana tuh Nabi? Dan Jakarta? Iya, Jakarta. Oh. Itu harus pakai jurus titanium itu Habis Nabi. itu langsung Iya itu Nabi. dia. Kalau Dondi kan kalau debat acaranya saya yang bikin, nggak bisa dia kemana-mana. Jawab dulu Dondi ya. Oh itu tulisannya Yohanes itu. Oh apa bukan? Itu tulisannya dia bukan itu kan? Bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya, Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa siapa? Gitu kan? Itu Matius bukan tulisan Matius yang dibahas. Jawab dulu. Yesus Iya. bikin mujizat pakai kuasa dari mana? Kok tulisan Matius sih? Bilang, kok mau lari? Bilang, Bang, saya mau lari, saya mau masuk neraka gitu. Aku kemarin gitu kan, berdebat lakukan. Bang, tahu gak akhir-akhir ini ya kan? Aku keluarkan jurus titanium ini, Malikil sampai kabur-kaburan udah berapa kali Malikil udah. Iya. Ya kan? Malikil pontang panting aku buat. Pontang panting Bang. Iya kan? Nggak bisa dia buat apa-apa ya kan?
siapa lagi orang Bang Billy pun udah langsung minta maaf sama Bang Irfan. Bang Irfan, maaf ya, ini kayaknya nggak mampu saya ini. Saya pamit dulu ya Bang Masa Irfan sih? ya. Masa? Iya, tanya Bang Irfan. Kabur dia. Aduh. Iya kan. Gitu ya. Makanya orang Nah itu orang gurunya aja Malikil udah bingung mau lawan pakai ibarat kata gini. siapa. Kalau kita melawan Oneness pakai Tritunggal biasa, ibarat kata orang lagi naik motor, risikonya gede. Naik motor itu risikonya mati loh. Lu keserempet dikit di samping truk, senggol dikit, jatuh kelindes mobil belakang, mati loh. Tapi kalau lu pakai titanium, lu ibarat kata udah naik mobil, udah aman. Iya kan? Lu gak kapan ke Israel? Oh iya, bentar lagi juga kami kan cair nih. Mau ke Israel dulu lah. Tim dari King of King kita berapa orang? 10 orang ya. Apa lagi? Iya kan? Iya, sini lagi. Naik G, naik G. Gitu, Naik. teping, naik aja. Daripada kau di Marsion makin lama makin kurus. Gue liat sih udah makin lama makin kurus. Udah nggak Udah pernah langsung pacaran lagi kan? Mau titanium, Bang. Enggak, boleh dikit lagi udah mau pernah pacaran titanium. lagi. Ya, Ge. Semenjak dia menolak gue sebagai nabi, dia udah nggak pernah pacaran lagi. Gue liat dia udah nggak bahagia. Makanya kembalilah. Iya, lu lihat kan biasanya kan sama si Dodi kan. Sekarang si Dodi juga udah main tunggal. Gitu. Nggak pacaran lagi sih Ge ya. Si Billy aja dia nggak pacaran lah. Mau nggak mau dia nyari berondong baru lah. Iya. Kayaknya G Yang di sini kasihannya, Bang. lo. Bang Billy yang Apa? kasihannya dia menolak. Bang Billy yang kasihannya dia menolak Bang Lugan. Oh, sekarang dia mau macarin si Amberly, jangan izinin deh. Si Amberly pula mau dipacarin. Wah, gawat. Siapa tuh? Siapa? Tenang Bang Nabi, tenang. Tolong dijagain si Dia itu Amberly. Udah pasti. Aku udah punya catur sama Kain Berli sama dia. Biarkanlah Jangan. dia ke sana. Iya. Enggak, maksudnya dia udah masuk dalam caturnya. Iya kan? Oh, gitu ya. Dia udah bingung ini dia, ya kan? Kain Berli kan juga titanium juga itu dia. Iya kan? Titanium juga, cuman si Billy ini kan lagi galau dia kan. Tapi ya pokoknya kita atur lah. Bagaimanapun dia Bang Billy, dia harus kembali ke Rasul Titanium. Dia harus kembali ke Rasul Titanium, Bang Billy. Dikit lagi dia, cuman kan dia masih gimana ya Bang ya? Mungkin masih takut lah kehilangan teman-teman. Kemarin udah kehilangan pacar, ya kan? Gara-gara menolak Nabi, ya kan? Nah, dia ini udah mau melangkah ke Titanium, Bang. Dia udah mau melangkah ke Titanium. Iya, malu-malu dia. Masih malu dia. Iya. Oh, si Billy lilinnya malu-malu kucing dia. Gue yakin Iya, masih kalau malu kucing. iya, malu-malu kambing. Iya. Oh, Malu. Bentar, ini bener nggak di bawah ini? Malu-malu. Kemarin Amberly udah terima cinta Billy. Gimana itu? Bener nggak itu Bang Billy? Tuh. Enggak lah, ya kan. Itu kan sudah aku bilang, Kak Berli tarik dulu Bang Billy ke Titanium. Dikit lagi dia merangkak dia ke Titanium. Kan dia nggak ada yang dorong-dorong. Makanya aku bilang, Kak Berli, titiplah abangku itu ya. Nah, jadi ya biasa lah kan. Laki-laki ini mesti digombalin dikit dulu. Dorong dia ke jurang dikit, ya kan. Si Billy kan semua juga ditembak-tembakin, wajar itu.
Kalau Billy bayar keren harus titanium. Kalau nggak keren dia kan. Iya iya. Makanya aku bilang begini. sama Bang Sebenarnya si Billy itu udah mau titanium. Cuma kan malu depan orang. Betul. Makanya kalau aku ada, si Billy nggak mau langsung turun dia. Dalam hatinya, wah awak dilibas pula nih si Luga udah kabur lah. Karena kan begini. Makanya dia pura-pura deketin Amberly. Itu jalannya dia mau masuk titanium. Ini dana yayasan kita kan ntar lagi cair, nanti ku kasih nanti biaya operasional semua anak-anak supaya semangat lagi kan. Iya. Wah, ini semangat cari jemaat ini Nabi kalau ada apanya ini. Kalau ada itu dia Ada lah emang ini kan gua kan belum ngasih kan karena memang lagi nunggu nih. Ini udah dikit-dikit lagi nih, udah ngumpul deh para Konglo. Ini gua ditawarin nih 2.500 hektar tanah di Jambi sama di Bengkulu, mau bangun gereja besar gua di Jambi sama Bengkulu. 2.500 ditawarin sama si Erik teman gua Konglo. Berarti aku mau menjabat lagi lah menjadi balai wakil Bang Yehuda kan, Bang Lewi, wakil ibu-ibu. Balai perempuan, wakil balai perempuan aku kan, untuk mencari jemaat. Tenang aja, pokoknya di Komalnya Selayar ini nanti lo lihat singa-singa bertaburan ya kan. Betul. Singa ya kan, singa 5 juta kan sekali nembak. Oh ya, Makanya iyalah, itu baru dana-dana awal. Ini kalau gua pukul paus jatuh nih, yang masuk nih 7 nih. Makanya paus Leo udah ketakutan, dia mau kabur. aku tadi subuh Iyalah, kalau gua hantam paus Leo, Vatikan ortodok gabung. Iya. udah aku kalahkan orang tuh. Makanya kan si Isyana sama si Genesis malah, Bang, aku dibantu dong Bang, Isyana sama Genesis. Iya, gue bilang gue bantu, nanti lo tenang aja, lo gabung dulu ya Bang, aku jadi pemain bass. Mantap. Makanya herder Udin Petot udah becokol di roomnya si Isyana tadi kan. mau bergabung sama Titanium Katina Mary. Boleh. Iya. Nanti Iya, kasih. dia selalu dipojokin sama Elang itu Kak Tina Mary kan. Iya. Makanya aku bilang mukul Bang Elang itu harus pakai titanium. Kalau pakai Tritunggal Maha Kudus mah ya habislah dimakan Bang Elang. Betul nggak Bang Milo? Iya dong. Iya. Waktu kita pukul pakai titanium kan bingung kan dia? Iya kejang-kejang Iya, ya kan. Iya. Jadi Makanya aku susah bantu Kak Tina itu kalau nggak pakai titanium kan. Kalau pakai Bukan titanium, gitu, Bro. Elang itu beraninya di komalnya sendiri. Kita nggak bisa ngomong. Nanti kita kasih ayat jitu, diturunin. Itulah mental ngaku-ngaku paling Kristen. Gimana Bang Tapi juga? Betul. Kan setempeleng terus, jangankan dia, kakeknya paus udah mau ku bidik, udah mau ku kejar, nggak bisa lagi paus kabur kemana. Nanti tinggal bikin proposalnya. Yayasan kita udah ada, udah resmi, udah Kemenkumham, ya kan? Tinggal minta dana dari pemerintah, Pak Prabowo, buat sama paus, butuh dana berapa? Ya bangsa 100 triliun lah, kelar putus. Nanti paus Jadi jatuh kan, itu kan semua kan menjaga titanium. Jadi gini teman-teman ya, mereka ini mentalnya ya, ini bicara mental ya. Mental mereka ini ya
contoh misalnya Katolik yang fanatik ya. Kemudian nanti kalau ada Tritunggal lagi yang fanatik, itu mentalnya itu gini, nggak mau apa harus menang gitu loh, ya harus menang, belum apa-apa mereka udah kesurupan gitu loh. Nah, jadi kalau mereka yang memiliki ciri-ciri seperti itu, ya kita kan nggak selera ya diskusinya begitu, karena dari etika saja mereka itu udah ini ya udah kalah, apalagi materi yang mau disajikan ya. Tapi mereka ngaku-ngaku yang paling doktrin ya, yang paling benar ya. Mereka ini umumnya contoh ya paling anti dengan nubuatan ya, penampakan dan sebagainya. Mereka mengatakan itu dari roh-roh jahat, padahal di Alkitab itu jelas nabi-nabi itu ya berjumpa dengan Tuhan ya melalui penampakan, penglihatan, mimpi dan sebagainya. Tapi mereka ini menyampingkan seperti ini, enggak membahas ya seluruh kekuasaan Allah tentang keselamatan itu, termasuk dengan ini nubuatan-nubuatan ataupun jamahan rohani ya. Mereka hanya sibuk dengan doktrin-doktrin mereka. Jadi contohnya kalau Bang Luga ini mengatakan dia pernah bermimpi, mereka mengatakan itu apa ya? Dari setan ya. Nah, kemudian saya misalnya mengatakan saya bermimpi, padahal mimpi saya itu persis loh sama seperti Yohanes. Dan itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi saya dikatakan sesat gitu loh teman-teman. Jadi makanya Tapi coba kalau kalau si memang Santo, kita mengaku si paling Santonya doktrin, itu mimpi boleh. kalau memang mereka paling doktrin, betul-betul dong dibaca Alkitab itu. Kalau memang ya nabi-nabi dan rasul-rasul itu tidak memiliki nubuatan, mukjizat yang berasal dari Allah, kamu nggak usah mengakui Alkitab itu. Nggak usah gitu loh. Makanya ya penyalahgunaan doktrin yang dilakukan Bapak Gereja ya, saya tidak sebutkan doktrin itu salah ya. Penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang mengandalkan doktrin itu sama dengan peristiwa ketika Yesus hidup, ketika ahli-ahli Taurat, Saduki dan Farisi yang merasa paling tahu doktrin, tetapi perbuatannya nol. Inilah yang dikecam Tuhan Yesus. Buang doktrinmu itu. Kalau kau tidak hidup sama seperti aku, itu jelas loh. Artinya doktrin itu harus mendukung dari hidup seperti Kristus, bukan menjadi Matius 7 ayat 21, saya mengenal Tuhan saya yang paling tahu Tuhan. Tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa, melakukan buah-buah roh, menerima ya karunia-karunia yang berbeda, ya mau pikul salib, ya mau berbagi, mau menolong sesama, bahkan mau menderita untuk kemuliaan nama Yesus. Nah, ini tidak dilakukan mereka ya, karena mereka meyakini bahwa kalau kita tahu tentang doktrin ya, mungkin kalian sudah kenal lah itu ya, mereka itulah ya tokoh-tokoh yang menyalibkan Yesus pada zamannya. Shalom. Begitu. Shalom. Ya, Bu Tina. Bang. Bu Tina, kata siapa orang Farisi tidak mengajar doktrin? Orang Farisi mengajar doktrin kok. Iya, mereka mengajar doktrin, tapi mereka sombong dengan doktrinnya, paham Bang? Iya, tapi tadi Bu Tina bilang doktrin dibuang. Kata siapa doktrin dibuang? Harusnya kata siapa? Yesus, doktrinmu itu buang. Ahli-ahli Taurat Farisi. Mana dalilnya? Tuh, banyak ayatnya. Ya, coba Banyak mana Yesus nyuruh buang doktrin? Bang. Ya, mana Contoh, ayatnya Yesus Matius nyuruh buang 7 doktrin? ayat 21. Saya sudah sebut tadi.
Bukan orang-orang Jonathan. yang Iya, ya. yang mengatakan teman kita. memanggil namaku Oh, Tuhan iya. Tuhan. Teman kita. Itu doktrin, Bang. Ya, yang sudah kenal. Oke, lanjut, Tahu apa itu Tuhan, hakikat Tuhan. Lanjut. Ya, Yesus tidak mengenal doktrin. Ya, dia mencari buah-buah roh itu, Bang. Lutin ini mau menyerang Katolik. Ya, siapapun itu, Bang Luga, ya. Mau Protestan, Katolik, Ortodok, kalau kamu hanya mengandalkan doktrin, ya, yang buatan manusia itu, bukan berarti buatan manusia itu tidak benar loh. Tetapi apa yang kita buat, doktrin, dogma yang kita buat itu harus ya mengacu kepada Kristus. Gitu loh. Gimana Bang Luga? Lanjut. Amin, Atau amin. itu lain? Gimana Bang Luga? Iya betul. Betul itu. Ya, makanya saya Ya ini itulah saya kan tidak mau. si Elang ini kan, kenapa dia harus Ini saya tidak mau. Bang dia Luka. selalu berdebat di roomnya dia karena dia nggak mampu kalau ya Nah, aku senang sama Katina ini ya. Waktu orang-orang Katolik itu menghujat bahasa roh, Katina inilah yang maju paling depan itu loh. Benar-benar. Kan ada kan kemarin ya Katina ya. Mereka menghujat orang yang menggunakan bahasa roh itu. Iya, betul. Ya kan Katina? Iya, Katina lah betul. yang maju paling depan ini untuk belain itu. Itu yang kita harus tekankan ya Bang ya. Maksudnya harus ajarkan, jangan sampai kita anak Tuhan menghujat bahasa roh. Benar ya gak Bang Luga ya? betul. Iya kan? Kita adalah orang yang sepakat dengan bahasa roh ya, karena saya sendiri pun waktu ngusir setan itu pakai bahasa roh, badan saya keluar api, orangnya langsung mental. Saya bahasa roh udah kepenuhan Roh Kudus. Kami pun waktu berdoa di menara doa, Tuhan Yesus menampakkan diri itu lagi berbahasa roh. Itu 7 malaikat datang, Tuhan Yesus datang, bahkan ada satu lagi yang hebat luar biasa, namanya Ibu Nani. Dia berbahasa roh di depan singgasana Allah Bapa. Ngeri nggak lo? Saya berbahasa roh. Yang saya bisa nangis berbahasa roh. Itu di depan tahta langsung loh. Bukan di bumi lagi, di depan singgasana. Jadi masih banyak hal-hal yang harus kita beritakan kepada banyak orang. Jadi kalau untuk bahasa roh kita di Yayasan Raja Bangsa-Bangsa, kita harus jangan kita mengejek bahasa roh. Kalaupun belum paham, pelajari pelan-pelan seperti itu. Ya, betul. Karena bahasa roh itu atau lidah-lidah roh itu ada ayatnya di Alkitab. Makanya saya tadi heran, Betul. kenapa sesuatu yang bersifat rohani yang ada ayatnya di Alkitab, mereka ini menentang, bahkan mengatakannya adalah perbuatan-perbuatan Beelzebul, dari roh jahat. Padahal mereka itu tidak menguasai ayat Alkitab, tidak mendapat jamahan rohani, ya, tidak hanya mengetahui teori saja, teori doktrin. Padahal di doktrin itu mengajarkan loh tentang Roh Kudus, tentang Bapa, tentang Anak, tentang lidah-lidah roh, tentang kekuatan roh. Lalu kenapa mereka tidak mempelajarinya? Ya, sehingga kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak merendahkan hatinya untuk belajar Alkitab dengan baik dan benar. Sehingga mereka tidak mengalami pengalaman rohani. Ya, masa sih ya teman-teman ya, ketika ada orang mendapat mimpi ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes, Daniel ya, Yusuf dan sebagainya, mereka mengatakan itu sesat. Kita minta ayat buktikan itu sesat, nggak bisa nunjukin. Nah, inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus pada zamannya. Yesus melakukan mukjizat, tetapi ahli-ahli Taurat nih seperti mereka ini mengatakan itu dari roh petenung. Ya, mereka mensangsikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Maka Tuhan marah kepada mereka.
Ya, Mau nanya sudah dulu, berapa Katina. kali saya mengajarkan sama kalian, tapi kalian tidak percaya. Inilah Bentar, mereka sebentar. ini. Gitu loh. Katina, Ya. Sebentar Pak. Ya. setuju nggak Katina dengan Luga ini yang mengatakan Roh Kudus itu adalah perempuan? Oke, saya jawab ya. Bang Luga itu kalau ditanya kenapa mengatakan itu perempuan, dia pasti mengasihkan ayat. Saya tahu. Mengatakan ya, itu ada ayatnya. Tetapi di dalam ayat itu tidak secara vulgar atau tidak secara langsung Tuhan mengatakan seperti inilah ya. Sama seperti ayat lain. Akulah Tuhan, aku berwujud, aku begitu. Tuhan tidak menyatakan dirinya dengan langsung seperti itu, Bang. Dia mengatakan siapa dirinya ya, sesuai dengan kehendak Dia. Yang bagi kita itu perlu lagi penafsiran ya, apa namanya? Karena kita ini tidak sama ruang dimensi sama Dia. Jadi ketika ada orang yang bisa menyebutkan ayatnya, seperti saya misalnya, saya tahu ada ayat ini, saya nggak berani berkomentar, Bang, itu benar atau salah, karena ada benarnya. Tetapi belum secara terang-terangan ya, hanya Tuhan yang memastikan apakah benar ya di surga itu ya sesuai dengan apa yang Dia kasih clue ya, namanya itu kasih clue-clue ya. Apakah itu apa yang sebenarnya nanti terjadi ya, hanya Tuhan yang tahu, Bang. Ranah kita, jatah kita hanya mempelajari, menyelidiki ya, seperti kita sekarang ini. Seperti ya Bang Luga dengan seperti itu ada ayatnya, saya dengan seperti ini ada ayatnya, atau yang lainnya dengan seperti ada ayatnya. Tetapi yang saya tidak terima ketika ada orang mengatakan ini tidak seperti ini tapi tidak ada ayatnya. Itu loh, Pak. Iya. Jadi Ini ada tamu nih, Gonzales. biar tahu kita kan Seperti ini jemaat loh. Misalnya, jemaat ini Nah, biar tahu. sebentar ya. Iya gini kan, contohnya misalnya Nabi harus dari bangsa Israel, itu nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Kenapa nggak ada ayatnya? Karena Tuhan itu mencintai segala bangsa. Bangsa-bangsa itu ciptaan Dia. Jadi pasti Yesus saja berkata kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Berarti Nabi dari bangsa lain itu ada. Kerajaan Allah kan berbicara tentang Nabi, Rasul. Ketika Iya, ahli-ahli betul. Taurat menolak Yesus sebagai Tuhan Mesias, dikatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu lalu diberikan kepada bangsa lain. Jadi Nabi dari bangsa lain itu ada. Nah, makanya saya tidak setuju kalau gereja doktrin sekolah teologi mengatakan bahwa Nabi sudah tidak ada. Makanya ketika saya sekolah teologi, saya ditegur Tuhan dalam suatu mimpi. Kamu tidak perlu sekolah teologi. Kenapa Tuhan? Saya bilang, karena aku yang mengurapi engkau, aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Sejak saat itulah saya nggak mau lagi ditawarin sekolah teologi, karena di dalam sekolah teologi itu ajarannya udah disetting. Nabi udah nggak ada, Ratu nggak ada, tapi kalau pendeta boleh ada seenaknya, bahkan kawin sesukanya, pastor boleh ada, meniduri bocil-bocil pedofil yang sampai 50.000 orang. Pastor boleh ada, tapi Nabi dan nggak boleh ada. Ini ajaran siapa? Paham? Malam Nabi. Nah, kalau si Fabio ini kan, ku dengar-dengar dia untuk menjadi herdernya Edis itu bayar. Nah, jadi dia harus nyembah herder-herder lain. Dia kayak si Boleh Adi bertanya? Badawi Cari dia di kau di Nabi. Blok M. Hah? Kayak si Adi Badawi dia Kenapa? nih, nyamar-nyamar kan. Iya. Kok nyamar sih? Apa sih nyamar? Aku mau bertanya loh ini ke Nabi. Kalau si Edis, Nabi. sebentar kau diam dulu, nanti kukik kau, dia muncung situ ya.
Kenapa saya bilang herder Edis? Karena si Bang Slayer sudah mendapat mimpi saya berempat naik Rolls Royce. Di mobil ada 4 orang, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada Luga Tambunan, satu mobil Rolls Royce. Dilindaslah perutnya si Bom-Bom dan si Edis, disalib di neraka. Makanya saya bilang Edis dan pendukungnya Edis itu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena Edis ini, satu, dia mengajarkan boleh berpoligami. Ya, dia mengajarkan boleh berpoligami. Udah diklarifikasi loh Bang Luga, jangan kita ambil penggal apa video-video sepenggal gitu, nggak akademis juga kayak sabar dulu Kak Tina, sabar dulu. Oke, kalaupun misalnya dia sudah mengklarifikasi, tapi Edis mengatakan bahwa Nabi sudah tidak ada. Luga adalah Nabi palsu. Nah, kalau Edis mau, nggak tahu juga sih, karena sudah 5 orang dapat penglihatan Edis masuk neraka. Teman saya orang Muslim, Bang Luga, saya mimpi Edis, aduh Bang, saya nggak enak menceritakannya. Kenapa? Rupanya saya bilang Edis dikocokin sama iblis Bang di neraka, dia nangis-nangis. Lalu saya ngelihat Bang Luga dikawal oleh ribuan malaikat di sorga duduk di atas tahta. Jadi penglihatan-penglihatan itu sudah memang menunjukkan si Edis ini memang dia tidak jujur. Coba tanya, apakah dia percaya nabi-nabi? Pasti dia menolak. Semua orang yang menolak Percaya nabi-nabi kecuali Nabi Luga katanya. Boleh bertanya Nabi. Nabi, kau diam dulu. Aduh, psikolog. Kenapa saya menjadi herder? Ya kenapa? Lagian kamu kenapa begitu sih? dong. Kenapa ibu-ibu mau jadi dibilang herder? Itu kan jahat di mata Tuhan. Itu kan lambang-lambang aja, Bang Luga. Ya kenapa kau percaya emangnya saya ini kau sebagai anjing. hamba Tuhan? Emangnya saya ini anjing nih sekarang yang ngomong. Nah, kenapa kau mau mengikuti omongannya si Rudy Yohanes? Kalau kau seorang penginjil, jangan mau kau dibilang herder. Loh, itu simbol-simbol. Masa simbol kok anjing sih? Mana namanya ada Tuhan menyebut umatnya anjing? Namanya fabel, Bang Luga. Kalau kita dulu sekolah SD, ya, dalam kosakata Indonesia banyak kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ada fabel, ada sinonim, ada hiperbola. Sekarang saya tanya, ya. Sekarang kalau Edis memaksa kau menyangkal Luga sebagai nabi, kau mau nggak? Menyangkal sebagai nabi, saya uji dulu loh parameternya. Ya, apakah mau Luga, mau si Leba, mau siapapun yang mengaku sebagai nabi, saya uji visi dan misinya. Pertanyaannya begini, aku kalau nguji orang cukup saya dengar dia sekali ngomong minimal setengah jam udah. Kenapa kau menguji-uji saya sampai 5 tahun dari 3 tahun yang lalu nggak kelar-kelar sampai hari ini? Loh, sekarang masalahnya ada nggak saya menguji menyatakan Bang Luga itu negatif? Hanya karena saya ini pendukungnya Edis, sehingga Bang Luga yang menyalahkan saya. Semua yang nggak bisa gitu dong Bang Luga. Kalau saya mengambil sisi positifnya Edis, jangan menjadi menuduh saya itu ya negatif kepada orang lain. Nggak boleh begitu kalau kita tidak sama dengan dia gitu loh. Sekarang saya tanya, Ibu Tina ini orang Karo atau orang Batak? Saya orang Cina. Saya mengatakan kepada Edis bukan kepada Edis, kepada orang-orang Batak, orang Batak, untuk meninggalkan adat istiadat ulus berhala. Apa yang mereka lakukan?
Mereka tidak mau mendengar itu. Ngapain orang kayak gitu didukung? Itu semua loh, itu kan satu grup itu semuanya tuh, herder itu. Semua mereka melakukan penyembahan berhala. Saya tegur si Edis diam-diam aja. Harusnya sebagai pemimpin herder, dia bilang dong, loh kalian kenapa nyembah berhala? Benar yang dibilang si Luga itu. Kenapa kalian cuma bisa nginjil, nggak bisa diatur? Kita boleh menginjil, tapi juga kita harus mau diajar. Tapi kalau memang kau tidak mau diajar, masih Oke, ngikutin saya herder terima. Kalau begitu, kenapa Bang Luga nggak disunat? apa? Kenapa Bang Luga nggak Ini mas disunat? kepala batu. Bukankah Udah Rasul? turunlah kau. Turun kau, bodat. Bang Nabi, aku mau bertanya aja Bang Nabi, serius mau bertanya. Pantesan aja si Joshua udah marah-marah sama dia dari tadi. Ternyata masih ada setannya. Nabi boleh bertanya Nabi, Kalau masih bertanya ada aja setan, Nabi. gabung aja mau bukan. Makanya Nabi, tadi kan saya bilang udah mau marah-marah saya tadi. Oke, makanya saya jadi Enggak, diam. memang Nabi ada bilang katanya setannya. teman. Karena ya kan? gara-gara Yehuda bilang dia mau jadi titanium. Tapi memang dari dulu tuh manusia tuh abu-abu. Di satu sisi dia sok-sok mendukung, tapi di sisi lain musuh kita pun didukung sama dia. Udah jelas-jelas ya di masuk neraka masih didukung sama si herder. Mati aja lo ke neraka sono. Nabi bertanya dong Nabi. Ya, aku Dari tadi lu, memberikan Nabi. kesaksian dulu sama Kak Tina Silakan. ini, bahwasanya Nabi Luga ini memang nabi ya. Aku bermimpi Nabi Luga ini diberikan sebuah kitab oleh sosok yang bercahaya dari langit. Seperti itu. Makanya aku ikut titanium ini. Karena aku Bang memimpikan Nilo, Nabi Luga. ada itu. loh. Bang Nilo, ada loh samping rumah saya orang gila. Ya, dia itu memimpikan saya itu masuk surga loh. Ah, Tidurlah kau di sana. Nabi, aku bertanya Nabi ya. Belum bertobat. Jadi si Baptis pun dia nggak kenal. Nabi, Dulu mendukung setengah-setengah. Ya silakan. Nah, nggak usah naik di sini orang-orang suci. iya bertanya aja Nabi, serius. Nabi, aku mau bertanya serius Nabi. Kalau mukuli Nabi masuk neraka atau masuk surga? Pengen kupukuli Nabi ada di Blok M. aduh. Nggak bisa mukul aku ke orang gembel. Iya, aku di Fatmawati nih, di Fatmawati aku. Di Fatmawati aku. Jangan ke Nabi dulu, lawan Kevin dulu. Teman gua semuanya. Iya, bersepuluh pun Nabi dengan malaikat-malaikat dia nggak apa-apa. Nggak bisa nggak masuk surga. Aduh. Lawan Kevin dulu. Kau udah kuat. Lawan Nabi. Mau kok suruh dipukulin sama si Ishak? Ah, tukang Mau pukul dong. satu di Blok M. Orang Ambon. Mau nggak? Mau. Aduh, mau gigi. Suruhlah. Di Blok M itu yang jaga. Sempak. Sherlock ini. Dengerin biar lo tahu ya. Sebentar dulu. Sherlock. Di Blok M itu jagoannya gua kenal semua. Bodat kau. Suruh ku Sherlock ini lokasiku. Suruh ada yang mau mukulin aku nggak? Aduh. Wih, Nanti bener-bener dipukulin nangis. Nggak apa-apa. Sampai meninggal tapi ya. Ya Bang Hilo. Kirimin tai lo, mau gue makan. ini yang naik ini babon aja nih Nabi. Babon, gorila. Jagoan aja. Si Rele budget anak buahnya Hercules saya nggak gitu-gitu amat. Lo kalau masalah mukul tuh Ambon, Polres. Kenapa gue diturunin nih? Gue mengakui tiada nabi selain Nabi Luga. Ya lo diam dulu. Ini agama serius. Kayak macam jagoan aja. Jagoan nomor 1 di Blok M. Kalau orang Batak namanya Gani Simanjuntak, ketua copet Blok M tuh teman gua. Ini lagi. Ini aku Sherlock. Sherlock apa sih? Ucok gua nggak kenal. Iya suruh lah, mana bosmu Blok M itu aku di Fatmawati nih. Orang miskin. Ikut kau ya biar ku gambar-gamparin. Rojan, kau sopan dikit kau Rojan.
Si bujang ini lagi. Kau pula lawanku. Kau di mana kau? Kau diam dulu, kau diam. Udah di bawah aja kau, udah. Monyet kau. Kayak jagoan aja. Awal bosan mukulin orang di blok. Kirain mau adu keilmuan Alkitab tadi kan. Kecuali di mana Ambon. Kau di blok M. Kucing diam kau. Kucing. Di blok M. Nanti dipukulin nangis. Kita udah ada gila-gila aja. Lo temanku orang Muslim, orang Flores, tukang pukul juga. Nanti kusuruh digebukin nangis. Kalau orang Batak, ya, kalau orang Batak cukuplah jadi pengacara, jangan jadi tukang pukul. Tukang pukul serahin ke Ambon sama Flores, betul nggak, Bang Leba? Ini Iya, Bang, siap Bang Nabi, siap. Ini tukang pukul semua, badannya juga gede-gede, 2 meter tingginya, orang Flores, orang Ambon. Nah, lu Batak kecil. Udah, lu jadi pengacara, jangan jadi jagoan. Teman saya si Piki yang 22 meter tingginya, Ambon hitam-hitam gede, kalau mau pukul-pukulan. Jangan jadi Batak, jangan jadi tukang pukul, jangan Batak. Udah, kalau nggak tambal ban pengacara, pendeta nggak usah. Cukuplah awak ini jadi pendeta. Amin, siap Bang Nabi, siap. Yang megang pentolan Blok M itu namanya Utol Tambunan. Sekarang Sidak Mesiahan yang megang, badannya udah meter tingginya. Itu teman gua, teman pelayanan gua. Lu ngomongin Blok M lagi. Fabio, siapa sih Fabio? Tapi kalau lu mau mukulin orang Islam, Jawara Betawi, lo tantangin Jawara Betawi baru ngeri, ya kan? Tadi dia suruh open cam Nabi, suruh dia open cam, gue pengen lihat kalau dia di Fatmawati. Gitu, coba suruh dia open cam kalau dia naik. Ayo, mau open cam nggak lo? Nah, nggak usah lah, malas pula ngurusin preman-preman kecil, nanti aja kita libas semuanya. Nggak penting juga itu, nggak penting. Kalau adu diskusi apa boleh lah ya kan. Kalau cuman iya. Kau luga bawa si Kevin bawa si Joshua ini. Jangan nantang-nantang di Komal. Dem. Oke lah, sekarang iya dem. pekerjaan Jangan nggak bisa on cam akunku masih kecil. udah banyak kali alasanmu. Yuk kita oke mu. Banyak alasan nih. Di mana? Macam keras sekali kalian kulihat. Longor kalian. Pakai akunmu yang bisa on cam, pakai akunmu yang bisa on cam. Aku di Cijantung sekarang. Di mana? Di jantung. Bodet. Ayo. Datang. Rojan. Kau ngomong sama si Luga jangan ngikut kalian. Rojan. Nyimak aja kalian sudah nyimak. Bodat. aduh, nggak usah lah dia apa-apa itu kayak gitu tuh. Naik Ada gunanya. bisa on cam. Dia kan punya akun juga yang lain. Kalau kita itu sebenarnya nggak ngeladenin orang berantem, nanti langsung dipenjarain aja, kita masukin ke sel udah langsung suruh ciduk aja. Iya, makanya kita suruh dia on cam Bang, biar supaya nggak usah capek kita kan. Iya, biar tahu Iya. Nanti alamatnya, langsung wajah. ditangkap polisi, tangkap intel baru. Tumben ya tuh pada kesetanan ya Bang ya. Sampai segitunya ya. Iya kan? Soalnya gini Bang Leba, titanium ini kan udah paling ditakuti sekarang, udah menyebar luas. Ya kan? Betul. Iya, aku dengar beberapa Komal ngomongin titanium sih. Iya, pada ada sampai ibu-ibu menangis. Siapa ibu? Dibikin Milo, itu semarga lagi sama Nabi itu, marga Tambunan.
Bentar, naik dulu, naik dulu Bang Milo. Bentar, ada Nah ini cerita lu Bang Milo. Ibu-ibu tuh, ibu setia Tamunan tuh gimana? Nangis. Oh, ibu setia. Satu marga tuh sama Nabi. Iya, mau aku kenalkan rencana sama Nabi Luga, satu marga, aku bilang. Shalom, mau lah ibu, ampun ibu Milo, ampun, tolonglah jangan, katanya. Kaget dia dengar Tritunggal Titanium itu kan. Ketakutan. Lagian yang udah terdaftar di Kemenhunkam cuma kita doang kok, yang lain kan masih anak jalanan kayak si Malikil. Enggak, statusnya belum resmi. Berani nggak mereka ngedaftarin ke apa? Ke Kemenhunkam? Nggak berani lah. Karena kalau Wanes itu masih ini ilegal. Makanya begini Bang, aku kan udah ajak-ajak, udah bujuk-bujuk Bang Malikil. Nanya mungkin Bang Malikil lagi bingung, dananya cair gak nih kalau aku gabung, ya kan? Aku bilang gak usah takut, Titanium ini, aduh, kalau mau aku kasih kisi-kisinya, kaget kau nanti bisa semaput dengar itu gua kenalin sama si Bang Yehuda itu. Siapa si Erik kan punya tanah 2.500 hektar di Jambi sama Bengkulu. Itu mau kita kerjasama itu 2.500 hektar, bayangin. Iya. Belum lagi si Kesia di mana-mana. Bang, si Kesia sama Sarenda itu udah ngintip-ngintip ya. Sarenda tadi tuh Sarenda juga udah lagi galau, dia bingung. Dia nanti gua nikahin sama si Milo, si Sarenda lah. Iya, betul. Enggak sama si Joshua. Siap-siap lah kalian. Iya, jadi Sarenda udah pengen Bang. Iya. Oh ya. Sarenda udah mau kembali Bang. Iya kan, dia lagi bingung, dia mau ngintip-ngintip aku ke Tritunggal Maha Kudus atau ke Titanium ya kan. Nah dia lagi bingung di situ. Gak lama lagi CO pada ke Titanium, percaya mau gua ada. Iya. Dia Lewi ya. Dia ke Titanium. Kemarin kan si penggoda iman udah ngaku kan? Iya. Iya nggak Bang Yosua? Betul. Iya. Udah ngaku. Apa kan? Iya, ada laki-laki. Ada jenis kelaminnya. Udah ngakuin. Nah, bentar lagi ke Titanium. Iya. Kan selama ini kan gereja itu kan ngajarin Tuhan itu roh, tidak berkelamin, tidak bergender kan. Makanya mereka kan bingung, aduh gua ke Wanes apa Tritunggal, ya kan. Nah, ajaran yang mengatakan Tuhan itu ada bapak, ada ibu, ada anak, itu cuma Titanium. Nama dia ini, Malikil ini, dia bilang Yod Hevafe itu laki-laki. Iya kan? Diprotes sama Tritunggal. Yod Hevafe itu bukanlah laki-laki. Yod Hevafe itu adalah roh, tidak bergender, netral. Nah dia bingung mau kasih posisinya di mana, duduk pondasinya itu di mana. Kalau ajaran lu kayak gitu, gue bilangin Bang Malikil, pondasi lu gak akan kuat kalau lu gak bergabung sama Titanium. Oh iya ya, kalau aku bikin sendiri bingung juga ya. Nanti kalau cuman ada Yotefafe, adalah bapak, ada anak, tapi ganjil, mamanya mana nanti ditanya kan sama orang. Nah bingung dia jawabnya. Dia jawab, kok ada bapak, ada anak, mamanya mana lagi, ditanyakan sama orang.
Takut kan dia jawab, mamanya udah ditinggal kabur. Jangan udah anak apa udah cerai apa udah anak satu kan gitu. Udah cerai, takut dia Bang. Takut dia, mamanya udah cerai. Dia mau bangun, ternyata dia mau bangun konsep satu Tuhan kayak Muslim, tauhid. Jangan lu kalau bikin JO titanium, gugur lu dimakan sama Tritunggal Maha Kudus, habis lu dilumat. Ya kan? Lebih bagus itu lu kembali ke titanium, 3 Tuhan, 1 keluarga Bang Malikil. Dia juga ya. Oh, dia Karena kan, gitu ya. Iya, kan dia mempertahankan Yod Hefave itu laki-laki. Dia ngajarin ke muridnya Yod Hefave yang adalah Yesus itu adalah laki-laki. Yang menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya Yod Hefave, rupanya Adam. Adam itu diambil dari gambarnya Yod Hefave yang adalah Yosua Hamasi atau Yahweh Yasa itu. Yahweh Yasa adalah laki-laki. Nah sekarang standing positionnya ditanya lagi nih, dia udah benar nih, Yod Hefave bapak itu adalah laki-laki. Nah anak juga laki-laki kan, anak yang menyatakan diri sebagai daging kan adalah laki-laki kan, nggak mungkin dibilang perempuan kan. Nah tiba-tiba kucuk-kucuk datang temannya Muslim, Bang, kalau Yod Hefave laki-laki, anaknya juga laki-laki, bapak itu laki-laki, anak laki-laki, mamanya mana? Udah cerai. Bingung dia. Waduh, ini takut dibilang ditinggal istri, sayang ini. Ditinggal kabur istrinya. Nah, itu dia bingung. Waduh. Kan gue pernah debat sama si Tom and Jerry kan. Dia bilang Bapak Yahweh. Terus gue bilang Mama Yahweh kemana nih? Terus dia bilang lo menghujat. Pikir gue langsung. Aduh. Makanya kan Kesia lagi bingung Bang. Kesia tuh kan bilang begini, tubuh Tuhan itu sudah mulia. Tuhan itu sudah bergender dari semula. Sebelum langit dan bumi ada, itu Tuhan itu sudah bergender, yaitu laki-laki. Iya kan? Iya. Laki-laki. Yod Hefave itu laki-laki. Iya kan? Nah, sekarang aku dekatin si Kesia. Kalau anak laki-laki juga enggak? Iya, laki-laki. Mamanya mana? Ah, kau bawa aku ke titanium lah, Pare. Jangan begitu. Ini ada pertanyaan dari Bundo. Malikil mau titanium, tapi nggak mau ngakuin Bang Luga sebagai nabi. Hukumnya apa? Hukumnya dipancung. Gak bisa satu kaki di kanan di ini surga, satu kaki kiri di neraka, nggak bisa kan ya Bang? Ya, Loh, jangan salah loh. Jangan salah loh. Bukankah firman Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Miriam, aku berbicara kepada nabi-nabi, tetapi kepada Musa aku muka dengan muka. Kenapa engkau mengatai hambaku itu? Tuhan bela hambanya loh. Jadi Tuhan, barang siapa menerima orang yang kuutus, dia adalah menerima aku. Jadi bukannya kita haus pujian, segala pujian bagi Tuhan, tapi nabi-nabi Tuhan itu juga itu diutus yang memang mereka juga salah satu pondasi kerajaan Tuhan. Itu juga harus diakui gitu loh. Bukannya kita menerima pujian gitu loh. Jadi nabi-nabi Tuhan itu harus diakui. Bukan cuma gua aja, Bang Ray, siapapun di antara kita nanti yang dipakai Tuhan itu harus diakui kenabiannya. Selama ini mereka udah bebas pakai gelar pendeta. Nah sekarang masanya adalah gelar nabi. Nah nabi-nabi itu harus diakui. Maka
di 2 Tawarik dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepada nabi-nabinya supaya kamu berbahagia. Ada ayatnya. Gitu. Itulah kesombongan manusia kan. Dia mau menerima titanium, tapi nabi-nabi, hamba-hamba yang dipakai untuk titanium dia nggak mau terima. Ya nggak bisa lah. Ya lo cuma mengakui titanium, tapi lo nggak dapat berkatnya, ya kan? Kalau kita kan sebentar lagi nih, gue lihat nih, waduh, udah makin banyak banget nih yang dukung nih, baik para konglomerat. Ini tinggal kita berpesta-pesta ini di akhir zaman ini sebelum kedatangan Tuhan kan? Singapura, Dubai. Sama kayak Malikil kan bang, sama kayak Malikil kan. Ajaran titaniumnya diterima, dibawa-bawa, diajar-ajarkan ke seluruh jemaatnya, tapi nabinya dan rasulnya ditolak. Itu Bang Malikil sialnya. Akhirnya kan dia sekarang juga dikudeta kan sama jemaat-jemaatnya. Si Joy udah mau membangkang, si Joy bilang begini, si Joy Deborah bilang begini, masa kok Tuhan berkelamin, iya kan? Kok masa Tuhan berkelamin? Jadi bingung dia udah menyangkal Yesus datang sebagai manusia, tapi kelaminnya diterima. Tapi yang satu bilang enggak, Tuhannya enggak punya kelamin. Jadi mereka itu mau menghilangin kelaminnya Tuhan. Waduh, kurang ajar ini anak ini, ya kan? Makanya lagi bingung ini mereka ini. Parah ini orang ini, ya kan? Ini lagi berantem mereka, Bang. Mereka ini kayaknya akan menangis ketika nanti orang-orang titanium nanti pada naik Rolls Royce. Bukan naik Rolls Royce di surga. Kalau di surga kan itu udah pastilah. Di bumi ya kan, kita naik mobil dulu kan, mobil-mobil mewah kan, Mercedes Benz, Rolls Royce ya kan. Suruhlah mereka jalan kaki. Ya, sahabat dua sudut pandang, seru, rame ya. Dua herder erdis masuk dalam sebuah room diskusi milik dari Bang Slayer, dan disitu ketemu dengan Luga Tambunan. Kasihan sekali ya, Luga Tambunan dihujat, dihina. Awal mulanya diskusi dengan baik sebetulnya, tapi malah akhirnya herder dari erdis ini malah ingin melakukan perlawanan secara fisik, namanya Fabius dengan Luga Tambunan. Karena mereka nggak tahu siapa sebenarnya Luga Tambunan itu sendiri. Baik sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Dan saya akan mengucapkan banyak juga terima kasih untuk Bang Edi di Batam untuk pemberian pulsanya sebesar 20.000, dan juga untuk Bang Wahyu di Jakarta Barat sebesar 15.000 ya. Banyak terima kasih, berapapun kiriman kuota Anda ataupun pulsa Anda, saya ucapkan banyak terima kasih sekali karena bisa membantu kelancaran kajian-kajian ini. Juga untuk saudaraku muslim muslimat di seluruh Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar hingga nanti di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Kalau Anda ingin membantu channel saya ini, kalau Anda punya rezeki lebih, silahkan kirimkan kuotanya ke ini. Berapapun bantuan kuota Anda atau pulsa Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada yang ingin membagi rezeki, ya, kirimkan ke nomor rekening ini. Berapapun sedekah dari Anda, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Karena ini kembali lagi agar kami terus bisa memberikan kajian-kajian dan hiburan untuk Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.